Halo everyone, kami dari International Women University. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rizky Wahid Gofur, Siau Christian, Sarah Lutfiani Mardiah, Windang, Salsya Fratisya Suryadi, dan Willy Idrus. Chapter 10. Orang dan organisasi terkemuka. Contoh kasus, Indra Nuyi mengacu pada isi dan nilai untuk pemimpin. Siapa pemimpin itu? Pendekatan sifat untuk kepemimpinan. Apa yang dilakukan pemimpin? Pendekatan perilaku untuk kepemimpinan. Apa peran konteks? Pendekatan kontingensi untuk kepemimpinan. Pendekatan kontemporer untuk kepemimpinan. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan Anda. Contoh kasus, Indra Nuyi mengacu pada visi dan nilai untuk memimpin. Dia termasuk di antara 1 orang paling berpengaruh menurut Aktu Daftar Majalah 2. Dia juga menduduki peringkat nomor 4 Orbas Anita paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 dalam nasib 5 Anita paling kuat, 2, 6 hingga 2. Dan nomor 22 nasib 25 orang paling kuat di dalam bisnis. Daftarnya terus bertambah. Bagi mereka yang akrab dengan pekerjaan dan gayanya, ini tidak mengherankan bahkan sebelum dia menjadi Dia adalah salah satu eksekutif paling kuat di PepsiCo dan salah satu dari 2 kandidat yang dipersiapkan untuk posisi O, yang dinamakan lahir di Chennai, India. Nuyi lulus dari Ale School of Management dan bekerja di perusahaan seperti Boston Consulting Group, Motorola, dan ABB Inc. Dia juga memimpin band rock khusus perempuan di sekolah menengah, tapi itu cerita yang berbeda. Apa yang membuatnya menjadi salah satu pemimpin teratas di dunia bisnis saat ini? Pertama-tama, dia memiliki visi yang jelas untuk PepsiCo, yang tampaknya merupakan visi yang tepat untuk perubahan saat ini. Isinya dibingkai dalam istilah kinerja dengan tujuan, yang didasarkan pada 2 gagasan utama: mengatasi epidemi obesitas dengan meningkatkan status gizi produk PepsiCo dan menjadikan PepsiCo sebagai perusahaan yang ramah lingkungan. Dia adalah pembicara yang inspiratif dan mendukung orang-orang di sekitar visinya untuk perusahaan. Dia memiliki rekam jejak untuk menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan. Dia berperan penting dalam akuisisi PepsiCo atas konglomerat makanan Quaker Oats Company dan pembuat jus Tropika Product Aids. Keduanya memiliki lini produk yang sehat. Dia bertekad untuk mengurangi ketergantungan PepsiCo pada minuman tinggi gula dan berkalori tinggi. Dan dia memastikan bahwa PepsiCo tidak berdampak sama sekali terhadap lingkungan. Di antara prioritasnya adalah rencana untuk mengurangi penggunaan plastik dalam botol minuman dan menemukan solusi pengemasan yang dapat terurai secara hayati untuk produk PepsiCo. Isinya adalah jangka panjang dan bisa berisiko untuk penghasilan jangka pendek, tetapi juga tepat waktu dan penting. Siapa pemimpin itu? Pendekatan sifat untuk kepemimpinan. Pendekatan paling awal untuk mempelajari kepemimpinan berusaha mengidentifikasi serangkaian sifat yang membedakan pemimpin dari non-pemimpin.
Apa karakteristik, kepribadian, dan atribut fisik dan psikologis orang-orang yang ada. Pendekatan paling awal untuk mempelajari kepemimpinan berusaha mengidentifikasi serangkaian sifat yang membedakan pemimpin dari non-pemimpin. Apa karakteristik, kepribadian, dan atribut fisik dan psikologis orang-orang yang ada. Ciri-ciri yang menunjukkan hubungan yang relatif kuat dengan kepemimpinan adalah sebagai berikut. Intelijen, kepemampuan mental umum yang oleh para psikolog disebut sebagai G, yang seringkali disebut satu dalam bahasa sehari-hari, telah dikaitkan dengan kemunculan seseorang sebagai pemimpin dalam suatu kelompok. Secara khusus, orang yang memiliki kemampuan mental tinggi lebih cenderung dipandang sebagai pemimpin di lingkungannya. Psikolog telah mengusulkan berbagai sistem untuk mengkategorikan karakteristik yang membentuk kepribadian unik seseorang. Salah satu yang paling diterima secara luas adalah model 5 besar, yang menilai seseorang menurut keterbukaan terhadap pengalaman, kesadaran, ekstroversi, keramahan, dan neuritisme. Beberapa dari 5 besar ciri kepribadian telah dikaitkan dengan munculnya kepemimpinan. Apakah seseorang dipandang sebagai pemimpin oleh orang lain dan efektivitas kepemimpinan. Ciri kepribadian lain yang terkait dengan kepemimpinan adalah kesadaran orang-orang yang teliti diatur, mengambil inisiatif, dan menunjukkan ketekunan dalam upaya mereka. Orang yang teliti lebih cenderung muncul sebagai pemimpin dan efektif sebagai pemimpin. Terakhir, orang yang punya keterbukaan untuk mengalami, mereka yang menunjukkan orisinalitas, kreativitas, dan terbuka untuk mencoba hal-hal baru, cenderung tampil sebagai pemimpin dan cenderung efektif sebagai pemimpin. Harga diri. Harga diri bukanlah salah satu dari 5 besar ciri kepribadian, tetapi merupakan aspek penting dalam kepribadian seseorang. Harga diri juga dapat menjelaskan hubungan antara beberapa atribut fisik dan muncul sebagai seorang pemimpin. Misalnya, penelitian menunjukkan hubungan yang kuat antara tinggi badan dan dipandang sebagai pemimpin, serta kesuksesan karir seseorang selama hidup. Diusulkan bahwa harga diri dapat menjadi kunci untuk menghubungkan ketinggian dengan kepemimpinan, karena orang yang lebih tinggi juga ditemukan memiliki harga diri yang lebih tinggi dan oleh karena itu dapat menunjukkan tingkat karisma yang lebih besar serta kepercayaan diri kepada pengikut mereka. Apa yang dilakukan pemimpin? Pendekatan perilaku untuk kepemimpinan. Perilaku pemimpin. Peneliti di Ohio State University dan University of Michigan menggunakan banyak teknik berbeda seperti mengamati pemimpin dalam pengaturan laboratorium serta mensurvei mereka. Penelitian ini aliran menyebabkan penemuan 2 kategori besar perilaku. Perilaku berorientasi tugas kadang-kadang disebut memulai struktur. Perilaku berorientasi orang juga disebut pertimbangan. Perilaku berorientasi tugas kadang-kadang disebut memulai struktur. Perilaku pemimpin yang berorientasi pada tugas melibatkan penataan peran bawahan, memberi mereka instruksi, dan berperilaku dengan cara yang akan meningkatkan kinerja kelompok. Perilaku berorientasi tugas adalah arahan yang diberikan kepada karyawan
untuk menyelesaikan sesuatu dan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi terpenuhi. Perilaku berorientasi orang juga disebut pertimbangan. Perilaku pemimpin yang berorientasi pada orang termasuk menunjukkan kepedulian terhadap perasaan karyawan dan memperlakukan karyawan dengan hormat. Pemimpin yang dia berorientasi pada orang benar-benar peduli dengan kesejahteraan karyawan mereka dan mereka menunjukkan perhatian mereka dalam tindakan dan keputusan mereka. Pada saat itu, para peneliti berpikir bahwa dua kategori perilaku ini adalah kunci dari teka-teki kepemimpinan. Pengambilan keputusan pemimpin. 3 jenis gaya pengambilan keputusan dipelajari dalam pengambilan keputusan otoriter. Pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa harus melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika pemimpin menggunakan pengambilan keputusan dengan demokratis, karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Terakhir, para pemimpin yang menggunakan pengambilan keputusan membiarkan karyawan membuat keputusan. Pemimpin memberikan bimbingan dan keterlibatan minimum dalam pengambilan keputusan. Batasan pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku mirip dengan pendekatan sifat, tidak disukai karena mengabaikan lingkungan tempat perilaku ditunjukkan. Harapan para peneliti adalah bahwa perilaku yang diidentifikasi akan memprediksi kepemimpinan dalam semua keadaan, tetapi mungkin tidak realistis untuk mengharapkan serangkaian perilaku tertentu akan berhasil dalam semua keadaan. Apa yang membuat kepala sekolah menengah efektif dalam pekerjaannya mungkin sangat berbeda dari apa yang menjadikan seorang pemimpin militer yang akan berbeda dari perilaku yang menciptakan kesuksesan di perusahaan bisnis kecil atau besar. Ternyata, menetapkan kondisi di mana perilaku ini lebih efektif mungkin merupakan pendekatan yang lebih baik. Apa peran konteks pendekatan kontingensi untuk kepemimpinan? Kepemimpinan situasional. Pendekatan kontingensi lain untuk kepemimpinan adalah teori kepemimpinan situasional (SLT) dari Kenneth Blockhart dan Paul Hersey yang menyatakan bahwa pemimpin harus menggunakan gaya kepemimpinan yang berbeda tergantung pada tingkat perkembangan pengikut mereka. Hersey, PH, Blockhart, KH, dan Johnson. Pendekatan kontingensi lain untuk kepemimpinan adalah teori kepemimpinan situasional dari Kenneth Blockhart dan Paul Hersey yang menyatakan bahwa pemimpin harus menggunakan gaya kepemimpinan yang berbeda tergantung pada tingkat perkembangan pengikut mereka. Teori jalan tujuan kepemimpinan. Teori kepemimpinan jalan tujuan Robert House didasarkan pada teori motivasi harapan, sebuah teori di tujuan dan efektivitas pemimpin. Ilmu administrasi. Teori harapan motivasi menunjukkan bahwa karyawan termotivasi ketika mereka percaya atau mengharapkan bahwa 1. Mereka akan menghasilkan kinerja tinggi, 2. Kinerja tinggi mereka akan dihargai, 3. Penghargaan yang akan mereka terima sangat berharga mereka menurut teori jalur tujuan kepemimpinan. Tugas utama kepemimpinan adalah memastikan bahwa ketiga kondisi ini ada. Dengan demikian, pemimpin akan menciptakan karyawan yang puas dan berkinerja tinggi dengan memastikan bahwa upaya karyawan mengarah pada kinerjanya dan kinerja mereka dihargai. Pemimpin menghilangkan hambatan di sepanjang jalan dan menciptakan lingkungan yang memotivasi bawahan. Empat gaya kepemimpinan. Teori jalur tujuan kepemimpinan mengidentifikasi 4 gaya yang dapat diadopsi oleh para pemimpin. Pemimpin arahan memberikan arahan khusus kepada karyawan mereka.
Mereka memimpin karyawan dengan mengklarifikasi ekspektasi peran, menetapkan jadwal, dan memastikan bahwa karyawan tahu apa yang harus dilakukan pada hari kerja tertentu. Teori tersebut memprediksikan bahwa gaya direktif akan bekerja dengan baik ketika karyawan mengalami ambiguitas peran dalam pekerjaan. Jika orang tidak jelas tentang bagaimana melakukan pekerjaan mereka, mereka akan memberi arahan khusus akan memotivasi mereka. Namun, jika karyawan sudah memiliki kejelasan peran dan jika mereka melakukan pekerjaan yang membosankan, rutin, dan sangat terstruktur, mereka arahan membantu. Bahkan hal itu merugikan mereka dengan menciptakan suasana yang akan bahkan membatasi. Kepemimpinan direktif juga dianggap kurang efektif bila karyawan memiliki tingkat kemampuan yang tinggi. Model keputusan normatif Fromm dan Jetten. Profesor All School of Management Victor Fromm dan rekannya Philip Eaton dan Arthur Jogan mengembangkan alat pengambilan keputusan untuk membantu para pemimpin menentukan seberapa banyak keterlibatan yang harus mereka cari saat membuat keputusan Fromm. Kepemimpinan Profesor All School of Management Victor Fromm dan rekannya Philip Eaton dan Arthur juga mengembangkan alat pengambilan keputusan untuk membantu para pemimpin menentukan berapa banyak keterlibatan yang harus mencari saat mengambil keputusan. Signifikasi keputusan mereka tersebut memiliki signifikasi tinggi karena pendekatan yang dipilih harus efektif dalam mengurangi stres karyawan untuk menuruti premi asuransi. Dengan kata lain adalah persyaratan kualitas untuk keputusan tersebut ikuti jalur melalui hak. 2. Komitmen. Apakah pemimpin membutuhkan kerja sama karyawan untuk melaksanakan keputusan tersebut? Dalam contoh kita, jawabannya tinggi karena karyawan mungkin mengabaikan sumber daya. Jika mereka tidak menyukai, ikuti jalur melalui hak. 3. Keahlian pemimpin. Apakah pemimpin memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan berkualitas tinggi? Dalam contoh, kami keahlian pemimpin rendah. Anda tidak memiliki informasi mengenai apa yang dibutuhkan karyawan Anda atau jenis sumber daya pengurangan stres apa yang mereka sukai. 4. Kemungkinan komitmen. Jika pemimpin membuat keputusan sendiri, seberapa besar kemungkinan karyawan akan menerimanya? Mari kita asumsikan bahwa jawabannya rendah. Berdasarkan pengalaman pemimpin di grup ini, mereka kemungkinan besar akan mengabaikan keputusan jika pemimpin membuatnya sendiri. 5. Penyelarasan tujuan. Apakah tujuan karyawan selaras dengan tujuan organisasi? Dalam contoh ini, tujuan karyawan dan organisasi mungkin selaras karena Anda berdua ingin memastikan bahwa karyawan lebih sehat. Jadi katakanlah perataannya tinggi dan ikuti hak. 6. Keahlian kelompok. Apakah kelompok memiliki keahlian dalam bidang pengambilan keputusan ini? Grup yang dimaksud memiliki sedikit informasi tentang alternatif mana yang lebih mahal atau lebih pengguna. Kami akan mengatakan keahlian grup rendah. Ikuti jalan dari L. Kompetensi tinggi tim. Apa kemampuan tim khusus ini untuk memecahkan masalah? Mari kita bayangkan bahwa ini adalah tim baru yang baru saja berkumpul dan mereka memiliki sedikit keahlian yang ditunjukkan untuk bekerja sama secara efektif. Kami akan menjawab ini sebagai rendah atau L. Pendekatan kontemporer untuk kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional dan transaksional. Teori kepemimpinan transformasional adalah tambahan baru untuk literatur, tetapi lebih banyak penelitian telah dilakukan pada teori ini
daripada gabungan semua teori kontingensi. Teori membedakan antara pemimpin transaksional dan traksional. Pemimpin transaksional memimpin karyawan dengan menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan pemimpin. Dengan demikian, karyawan yang bekerja untuk pemimpin transformasional memulai berfokus dan kesejahteraan perusahaan daripada apa yang terbaik bagi mereka sebagai karyawan individu. Namun pemimpin transaksional memastikan bahwa karyawan menunjukkan perilaku yang benar karena pemimpin menyediakan sumber daya sebagai gantinya. Sementara pemimpin transformasional mengandalkan karisma, persuasif, dan daya tarik pribadi mereka untuk mengubah dan menginspirasi perusahaan mereka. Pemimpin transaksional menggunakan 3 metode lain. Imbalan kontingen berarti memberi penghargaan kepada karyawan atas pencapaian mereka. Manajemen aktif dengan pengecualian melibatkan meninggalkan karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa gangguan. Tetapi pada saat yang sama secara proaktif memprediksi masalah potensial dan mencegah terjadi manajemen pasif dengan pengecualian serupa. Dalam hal ini melibatkan meninggalkan karyawan sendirian. Tetapi dalam metode ini manajer menunggu sampai terjadi kesalahan sebelum datang untuk menyelamatkan. Teori pertukaran pemimpin anggota. Kepemimpinan hamba. Pendekatan kepemimpinan pelayanan mendefinisikan peran pemimpin sebagai melayani kebutuhan orang lain. Menurut pendekatan ini, misi utama pemimpin adalah mengembangkan karyawan dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Pemimpin yang melayani mengutamakan karyawan mereka, memahami kebutuhan dan keinginan pribadi mereka, memberdayakan mereka, dan membantu mereka berkembang dalam karir mereka. Tidak seperti pendekatan manajemen arus utama. Tujuan utama dalam kepemimpinan yang melayani tidak selalu membuat karyawan berkontribusi pada tujuan organisasi. Kepemimpinan otentik. Pendekatan kepemimpinan otentik merangkul nilai ini. Nasihat utamanya adalah jadilah diri sendiri. Pikirkanlah kita semua memiliki latar belakang yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, dan model peran yang berbeda. Peristiwa pemicu ini selama hidup kita yang membentuk nilai preferensi dari prioritas kita. Alih-alih mencoba menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat tentang seperti apa seorang pemimpin seharusnya bertindak seperti atau melihat, pemimpin sejati memperoleh kekuatan mereka dari pengalaman masa lalu mereka sendiri. Salah satu karakteristik kunci dari pemimpin otentik adalah bahwa mereka sadar diri, mereka mawas diri, memahami dari mana mereka berasal, dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang nilai dan prioritas mereka sendiri. Kedua, mereka tidak takut untuk bertindak sebagaimana adanya. Dengan kata lain, mereka memiliki integritas pribadi yang tinggi. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan Anda. Pertama, kembangkan keterampilan kepemimpinan karismatik Anda. Anda dapat meningkatkan karisma Anda dengan mengikuti saran berikut. Punya visi di sekitar tempat orang bisa berkumpul. Saat membingkai permintaan atau berbicara kepada orang lain, alih-alih menekankan tujuan jangka pendek, tekankan pentingnya visi jangka panjang. Saat memberikan pesan, pikirkan tentang tujuan menyeluruh. Apa tujuan akhirnya? Mengapa orang harus peduli? Apa yang ingin Anda capai? Ikat visi dengan sejarah. Selain menekankan masa depan yang ideal, para pemimpin karismatik mengemukakan sejarah dengan bagaimana sejarah bersama terkait dengan masa depan. Perhatikan bahasa tubuh Anda. Pemimpin karismatik energik dan bersemangat tentang ide-ide mereka. Ini melibatkan benar-benar percaya pada ide-ide Anda sendiri. Saat berbicara dengan orang lain, Anda mungkin ingin terlihat percaya diri, menatap mata mereka, dan mengekspresikan keyakinan Anda pada ide-ide Anda. Pastikan karyawan memiliki kepercayaan diri. Anda
Anda dapat mencapai ini dengan menunjukkan bahwa Anda percaya pada mereka dan mempercayai kemampuan mereka. Jika mereka memiliki alasan kuat untuk meragukan kemampuan mereka, pastikan Anda membantu mereka mengatasi masalah yang mendasarinya, seperti melalui pelatihan dan pendampingan. Yang kedua, kembangkan keterampilan kepemimpinan hamba Anda. Yang ketiga, kembangkan keterampilan kepemimpinan otentik Anda. Pahami sejarah Anda. 1. Perhatikan siapa yang Anda sekarang. Jelaskan kepribadian Anda, bagaimana kepribadian Anda mempengaruhi kehidupan Anda. Ketahui kekuatan dan kelemahan Anda, apa itu dan bagaimana Anda bisa meningkatkan diri. 2. Renungkan keberhasilan dan tantangan Anda. Buat jurnal. Penelitian menunjukkan bahwa penjurnalan adalah alat efektif untuk refleksi diri. Tuliskan tantangan yang Anda hadapi dan bagaimana Anda mengatasinya. Tinjau entry Anda secara berkala untuk memeriksa kemajuan Anda. 3. Jadikan integritas sebagai prioritas. Pahami nilai-nilai inti Anda. Apa nilai inti Anda? Sebutkan 3 nilai terpenting Anda. Lakukan pemeriksaan etika. Apakah Anda konsisten dengan nilai inti Anda? Jika tidak, bagaimana Anda bisa kembali ke jalur yang benar? Pahami kekuatan kata-kata. Kata-kata membentuk realitas. Ingatlah bahwa kata-kata yang Anda gunakan untuk menggambarkan orang dan situasi itu penting. Misalnya, bagaimana realitas sehari-hari bisa berbeda jika Anda merujuk pada orang yang Anda kelola sebagai rekan atau anggota tim, bukan sebagai karyawan atau bawahan. Makasih untuk teman-teman semua. Semoga ilmu yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kalian.